kembali lagi dengan Bidan Seruni. Kali ini sesuai judul ya, kita akan bahas tentang KB apa sih yang paling bagus, kontrasepsi apa yang paling bagus, dan yang paling aman. Nah sebenarnya ada nggak sih jenis kontrasepsi dengan kriteria tersebut yang paling aman, yang paling bagus gitu ya? Ada apa enggak? Kalau ada, jenis kontrasepsi seperti apakah? Dan kalau nggak ada, kenapa kok nggak ada sih jenis kontrasepsi dengan kriteria yang paling bagus, yang paling aman seperti itu ya? Mari kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasan berikutnya, ayo ditekan dulu bun tombol subscribe, komen, share, dan like video ini ya. Nah biasanya pertanyaan ini tuh datang dari para ibu-ibu muda yang baru aja nikah nih bun. Pertanyaannya gini, Bu, KB apa sih yang paling bagus, yang paling aman gitu ya? Karena setelah nikah nggak mau langsung punya anak nih, mau ditunda dulu, kira-kira kontrasepsi apa nih? Nah gini bun, seharusnya ya, sebaiknya hal yang seperti ini tuh difikirkan jauh-jauh hari dari sebelum menikah, supaya ketika udah nikah tuh nggak bingung nih mau pakai kontrasepsi apa gitu ya. Nah, karena ada juga nih bun, pemeriksaan kesehatan sebelum nikah. Jadi selain kita mikirin nih, mau punya anak berapa setelah nikah, mau langsung hamil apa mau ditunda dulu, ada beberapa rangkaian pemeriksaan kesehatan yang sebaiknya dilakukan oleh para calon pengantin. Pemeriksaan apa aja sih? Yang pertama, pemeriksaan kesehatan ya. Ada atau tidaknya penyakit menular nih, baik pemeriksaan yang dilakukan kepada ibunya, calon pengantin wanita ataupun calon pengantin pria. Ada atau tidak penyakit menular ya, seperti HIV, kemudian hepatitis, gitu ya, sifilis. Kemudian selain itu ada juga pemeriksaan organ reproduksi ya. Sama itu juga dua-duanya nih buat calon pengantin wanita dan calon pengantin pria. Yang pertama untuk calon pengantin wanita, dilihat organ reproduksinya ada masalah apa enggak, rahimnya normal apa enggak gitu. Sedangkan untuk calon pengantin pria, diperiksa spermanya di laboratorium. Itu kualitasnya bagaimana, bagus apa enggak, ada tanda-tanda kemandulan enggak nih, baik dari wanita ataupun dari prianya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya bun ya. Jadi sebenarnya ada apa enggak nih KB yang aman, yang paling bagus gitu ya, kontrasepsi yang paling aman, ada apa enggak? Jawabannya enggak ada. Kenapa bu kok nggak ada? Karena setiap kontrasepsi itu punya kekurangan, punya kelebihan serta efek sampingnya masing-masing. Misal nih saya sebut kontrasepsi yang paling bagus dan yang paling aman itu kondom ya, karena praktis, kemudian mudah didapatkan, lalu efektivitasnya juga tinggi, tidak mengganggu siklus mens ya, tidak mengganggu, tidak ada gangguan hormon gitu ya. Tapi di sebagian orang, di beberapa orang ada juga bun yang alergi karet, alergi bahan dari kondom tersebut ya. Nah, sehingga menimbulkan apa nih? Iritasi, kemerahan, gatal-gatal. Berarti nggak bisa dong disebutkan bahwa kondom ini merupakan KB atau kontrasepsi yang paling bagus dan yang paling aman. Atau misal saya sebutkan nih, yang paling bagus itu KB suntik, karena dia juga efektivitasnya tinggi, praktis juga gitu ya. Tapi kekurangannya dia mengganggu siklus mens gitu. Atau bahkan di sebagian orang ada yang nggak cocok sama sekali nih bun. Ada yang jadi flek-flek terus nggak berhenti-berhenti, atau ada yang mens terus keluar darah banyak nggak berhenti-berhenti gitu. Berarti kan nggak bisa juga disebutkan bahwa si KB suntik ini yang paling bagus gitu. Jadi nggak bisa pun, nggak ada KB yang paling bagus dan yang paling aman, karena efeknya itu di setiap orang itu beda-beda. Ada yang cocok, ada yang enggak, tergantung respon tubuh kita terhadap si kontrasepsi tersebut gitu. Tapi kalau saya pribadi disuruh milih, saya lebih milih KB yang non hormonal bun ketimbang KB hormonal. Meskipun kekurangannya ya, KB non hormonal ini efektivitasnya nggak setinggi KB hormonal gitu. KB non hormonal ini seperti apa sih? Contohnya KB kalender, menghitung masa subur ya, jadi nggak menghindari hubungan intim saat masa subur. Kemudian yang kedua, coitus interruptus, keluarinnya di luar. Nah ini juga termasuk KB non hormonal gitu ya. Nah, kenapa saya lebih memilih KB non hormonal ketimbang KB hormonal? Karena KB non hormonal ini tanpa efek samping bun, tidak menimbulkan gangguan hormon, tidak mengganggu siklus menstruasi. Meskipun ya efektivitasnya itu tidak setinggi KB hormonal ya. Misal gini, KB kalender ya,
harus bener-bener tepat masa suburnya. Kita harus tahu mensnya harus yang teratur gitu. Karena salah-salah aja nih menghitung masa subur, kemudian melakukan hubungan, ya ada kemungkinan hamil lah, pasti kemungkinan hamilnya tinggi gitu. Dan kalau yang koitus buang di luar ya, tetap ada kemungkinan hamil. Misalkan berhubungan, kemudian ada sisa-sisa sperma ya, lalu melakukan hubungan lagi, ikut masuk, ikut terdorong sisa-sisa spermanya. Nah, terjadilah kegagalan berkontrasepsi, bisa juga kemungkinan hamil gitu. Jadi, semua kontrasepsi punya kekurangan, kelebihan, serta efek sampingnya masing-masing. Nah, supaya Bunda lebih yakin dalam menentukan kontrasepsi, sebaiknya konsultasikan sebelum pilih mau pakai KB apa, konsultasiin dulu sama bidan atau sama dokter kandungan ya, supaya lebih yakin, lebih pas untuk mengetahui KB apa nih yang kira-kira cocok untuk Bunda. Segitu dulu ya Bun video kali ini, mudah-mudahan pembahasannya mudah dimengerti. Nah Bun, kalau kamu suka video ini jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih.